Tetapi tolong direncanakan dengan bijak. Apakah diharuskan kita menyedot anggaran negara yang sangat besar untuk IKN saja, ketimbang kita juga harus melakukan distribusi pembangunan pemerataan di seluruh tanah air? Ini adalah sebuah mimpi lama, gagasan lama yang belum dieksekusi. Sekarang telah kita eksekusi dan ada backup undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara. Hari ini kita lihat bahwa mimpi besar bangsa dan negara ini untuk mempunyai ibu kota baru di luar Jakarta itu bukan hari ini. Sudah dimulai dari pendiri bangsa ini, founder-fathers kita, Bapak Presiden Insinyur Soekarno, yang ingin dari awal memindahkan ibu kota negara di Raya Kalimantan, Pulau Borneo ini. Tetapi itu tidak bisa terlaksana. Dan hari ini kita bersyukur bahwa di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo ini dapat terlaksana. Dan bagaimana dengan pembangunan IKN? Kami tidak a priori terhadap keputusan negara pembangunan ibu kota Nusantara ini. Di sinilah kita mulai future economy, green economy, future teknologi, future knowledge. Semuanya memang ingin kita lakukan di sini. Rumah sakit ya rumah sakit internasional, universitas ya universitas yang kelasnya betul-betul internasional, dan kita harapkan ini juga bisa membuka yang namanya future jobs dan future skill. Nusa Tenggara Timur ini sesuatu yang sangat baik karena kami lihat bahwa pemerataan ekonomi itu dapat dilakukan sehingga ibu kota baru yang akan ada ini memberikan pertumbuhan baru bagi kawasan baik di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bahkan Papua. Kami kalau datang ke ibu kota negara tidak butuh waktu 3 jam, kami butuh waktu 1 jam 45, kamu sudah ada di situ. Dan itu mempunyai dampak yang baik, dan pesan yang paling sungguh adalah bahwa Bapak Presiden Joko Widodo melaksanakan amanat yang telah disampaikan oleh luhur sebelumnya dan dapat dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan bangsa Indonesia dalam pemerataan ekonomi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Secara umum, jembatan ini menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Pasir Penajam Utara. Jadi memang ini akan menjadi penghubung utama menuju IKN langsung. Kedepannya akan menjadi satu kesatuan dengan pembangunan IKN. Dan kebetulan ini sudah siap duluan. Era Jokowi ini ibaratnya pembangunan itu memang ada kita rasakan lah. Mungkin dari sini itu sampai ke Balikpapan, Penajam, Pasir Utara, sampai Banjarmasin, mungkin inilah aksesnya nanti. Ada harapan supaya majulah. Mimpi besar bangsa dan negara ini untuk mempunyai ibu kota baru di luar Jakarta itu bukan hari ini, sudah dimulai dari pendiri bangsa ini. Bahwa Presiden Insinyur Soekarno yang dulu dan awal ini memindahkan ibu kota negara ke perusahaan Kalimantan, Pulau Borneo ini. Jalan tol ini untuk barang-barang yang dari luar daerah masuk ke Kalimantan cukup cepat dibanding dulu lah ya. Sebelum ada tol dulu melewati jalur lama kurang lebih makan waktu 2,5 sampai 3 jam. Sekarang melalui jalan tol Balsem ini ya 1,5 jam, ya lumayan lah. Memang butuh tol sih sebenarnya karena akses jalan yang lama nggak memenuhi sekarang lah. Ada pepatah menyatakan bila sebuah usaha dikerjakan dengan tulus, maka setengah laba telah diperoleh. Dan hari ini kita lihat bahwa mimpi besar bangsa dan negara ini untuk mempunyai ibu kota baru di luar Jakarta itu bukan hari ini. Sudah dimulai dari pendiri bangsa ini, founder-fathers kita, Bapak Presiden Insinyur Soekarno, yang ingin dari awal memindahkan ibu kota negara di Palangkaraya, di Kalimantan, Pulau Borneo ini. Tetapi itu tidak bisa terlaksana. Dan hari ini kita bersyukur bahwa di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo ini dapat terlaksana. Dan kita lihat bahwa hadirnya seluruh gubernur untuk membawa tanah dan air sebagai wujud bahwa persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia untuk mempunyai semangat untuk berpindahnya ibu kota negara menuju Kalimantan dapat dilaksanakan dengan baik karena berbagai dukungan, baik sebagai dukungan politik, sosial, budaya, semua terdukung dengan baik. Karena itu apa yang dilakukan hari ini menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia untuk mampu mempunyai keberanian dalam melangkah yang tidak ragu lagi
untuk mempunyai ibu kota negara yang baru. Dan juga bahwa bagi Nusa Tenggara Timur ini sesuatu yang sangat baik karena kami lihat bahwa pemerataan ekonomi itu dapat dilakukan sehingga ibu kota baru yang akan ada ini memberikan pertumbuhan baru bagi kawasan baik di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bahkan Papua. Dan kami kalau datang ke ibu kota negara tidak butuh waktu 3 jam, kami butuh waktu 1 jam 45, kamu sudah ada di situ. Dan itu mempunyai dampak yang baik dan pesan yang paling sungguh adalah bahwa Bapak Presiden Joko Widodo melaksanakan amanat yang telah disampaikan oleh luhur sebelumnya dan dapat dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan bangsa Indonesia dalam pemerataan ekonomi. Jadi ini adalah suatu bentuk pemerataan pembangunan. Ya, apalagi bertepatan dengan IKN ini semakin mempercepat proses pembangunan secara merata. Tetapi itu tidak bisa terlaksana. Dan hari ini kita bersyukur bahwa sebuah pemerintahan Bapak Joko Widodo ini dapat terlaksana. Bagi Nusa Tenggara Timur ini sesuatu yang sangat baik. Karena familiato, pemerataan ekonomi itu dapat dilakukan sehingga ibu kota baru yang akan ada ini memberikan pertumbuhan baru bagi kawasan, baik di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bahkan bahwa kami harus datang ke ibu kota negara tidak butuh waktu 3 jam. Saya butuh waktu 1 jam. Sudah ada mesin karena itu mempunyai dampak yang baik. Dan pesan yang paling sungguh adalah bahwa Bapak Presiden terpenduduk melaksanakan amanat yang telah disampaikan oleh leluhur sebelumnya. Umum jembatan ini menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Pasir Penajam Utara. Memang ini akan menjadi penghubung utama menuju IKN langsung. Kedepannya akan menjadi satu kesatuan dengan pembangunan IKN. Dan kebetulan ini sudah siap duluan. Di era Jokowi ini ibaratnya pembangunan itu memang ada kita rasakan lah. Mungkin dari sini itu sampai ke Balikpapan, Penajam, Pasir Utara, sampai Banjarmasin mungkin inilah aksesnya nanti. Nah, ada harapan supaya majulah. Mimpi besar bangsa dan negara ini untuk mempunyai ibu kota baru di luar Jakarta itu bukan hari ini, sudah dimulai dari pendiri bangsa ini. Bahwa Presiden Insinyur Soekarno yang dulu dan awal ini memindahkan ibu kota negara ke perusahaan Kalimantan, Pulau Borneo ini. Jalan tol ini untuk barang-barang yang dari luar daerah masuk ke Kalimantan cukup cepat dibanding dulu lah ya. Sebelum ada tol dulu melewati jalur lama kurang lebih makan waktu 2,5 sampai 3 jam. Sekarang melalui jalan tol Balsem ini ya 1,5 jam, ya lumayan lah. Memang butuh tol sih sebenarnya karena akses jalan yang lama nggak memenuhi sekarang lah. Ada pepatah menyatakan bila sebuah usaha dikerjakan dengan tulus, maka setengah laba telah diperoleh. Dan hari ini kita lihat bahwa mimpi besar bangsa dan negara ini untuk mempunyai ibu kota baru di luar Jakarta itu bukan hari ini. Sudah dimulai dari pendiri bangsa ini, founder fathers kita, Bapak Presiden Insinyur Soekarno, yang ingin dari awal ingin memindahkan ibu kota negara di Palangkaraya di Kalimantan, Pulau Borneo ini. Tetapi itu tidak bisa terlaksana. Dan hari ini kita bersyukur bahwa di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo ini dapat terlaksana. Dan kita lihat bahwa hadirnya seluruh gubernur untuk membawa tanah dan air sebagai wujud bahwa persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia untuk mempunyai semangat untuk berpindahnya ibu kota negara menuju Kalimantan dapat dilaksanakan dengan baik karena berbagai dukungan, baik sebagai dukungan politik, sosial, budaya, semua terdukung dengan baik. Karena itu apa yang dilakukan hari ini menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia untuk mampu mempunyai keberanian dalam melangkah yang tidak ragu lagi untuk mempunyai ibu kota negara yang baru. Dan juga bahwa bagi Nusa Tenggara Timur ini sesuatu yang sangat baik karena kami lihat bahwa pemerataan ekonomi itu dapat dilakukan sehingga ibu kota baru yang akan ada ini memberikan pertumbuhan baru bagi kawasan baik di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bahkan Papua. Dan kami kalau datang ke ibu kota negara tidak butuh waktu 3 jam, kami butuh waktu 1 jam 45, kamu sudah ada di situ. Dan itu mempunyai dampak yang baik dan pesan yang paling sungguh adalah bahwa Bapak Presiden Joko Widodo melaksanakan amanat yang telah disampaikan oleh luhur sebelumnya dan dapat dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan bangsa Indonesia dalam pemerataan ekonomi.
Jadi ini adalah suatu bentuk pemerataan pembangunan. Ya, apalagi bertepatan dengan IKN ini semakin mempercepat proses pembangunan secara merata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.